Teman-teman sekalian, Iya. saya dari kemarin memantau kejadian serangan terorisme kepada bangsa Indonesia, kepada kita semua. Saya memantau dengan cermat dan dengan seksama, dan kita sedang fokus ya memberikan dukungan kepada Kepolisian Republik Indonesia, TNI, dan kepada aparatur intelijen kita agar menyelesaikan masalah ini sebaik-baiknya. Tadi pagi saya Jumatan di sini, ya, setelah memantau lapangan, kami mendengar kabar bahwa ada tentara atau aparatur bersenjata masuk ke ruangan anggota. Lalu kemudian saya tanya kepada Sekjen, Bu Sekjen, itu saya dengar ada penggeledahan dan ada orang membawa senjata laras panjang ke gedung parlemen. Padahal sejak zaman Pak Tarman kita ada kesepakatan, ya, dan ini kesepakatan umum di seluruh dunia, ya, bahwa gedung parlemen itu adalah gedung yang tidak boleh membawa ya senjata dan alat-alat kekerasan. Bahkan di dalam Undang-Undang MD3 salah satu larangan ya ke gedung DPR itu termasuk bagi anggota dilarang untuk membawa senjata baik laras panjang maupun laras pendek, ya, senjata api itu dilarang. Nah, karena Ibu Sekjen bilang, Pak, dia jawab ke saya, Pak, itu ada permintaan bantuan untuk pengamanan penyisiran terorisme. Saya tenang. Ternyata ada laporan ya bahwa ini bukan dalam rangka terorisme. Ini dalam rangka penggeledahan. Saya ingat betul karena saya bekas anggota Komisi 3, ya. Anggota Komisi 3 pernah waktu itu membuat kesimpulan dengan Kapolri, mengingatkan Kapolri bahwa gedung ini adalah objek vital yang sistem pengamanannya sudah ada. Gedung kami ini dikelilingi oleh sistem keamanan. Ada pengamanan dalam namanya PAMDAL, itu sipil, tidak boleh bersenjata. Lalu ada bantuan dari kepolisian yang kantornya persis di depan DPR itu. Lalu ada di garis luar itu diamankan oleh militer selain operasi intelijen dan sebagainya. Di mana-mana di seluruh dunia kami ingatkan Kapolri waktu itu tidak boleh ya ada aparatur bersenjata masuk ke gedung ini. Dan itu kemudian dijadikan kesimpulan dan waktu itu Pak Tarman memaklumkan dan meminta maaf bahwa itu nggak akan terjadi lagi. Nah, karena saya mendapat laporan bahwa rupanya ini adalah penggeledahan, terus terang saya agak dari dulu kan saya agak muak dengan aksi-aksi berlebihan seperti ini. Selain bahwa ini kita sudah sepakati bersama-sama. Dan akhirnya saya protes, ya, saya protes ini tindakan ini. Karena ada banyak soal. Yang pertama, DPR ini lembaga yang sedang kita jaga namanya. Kita lagi perbaiki citranya, kita lagi atur bahwa daulat rakyat, bahwa rakyatnya memberikan suara kepada anggota DPR. Suara ini kami ingin jaga. Sehingga janganlah anggota DPR diperlakukan semena-mena, sehingga kekotoran namanya itu atau rusaknya citranya itu bukan karena yang benar. Dan waktu itu kami juga sudah komplain karena berkali-kali ruangan-ruangan anggota DPR ini digeledah membawa senjata laras panjang dan akhirnya tidak ada apa-apa. Tetapi sudah hancur lulu lantak namanya. Nah, ini yang kita mau perbaiki, ya. Ini yang kita mau perbaiki. Nah, oleh sebab itu saya terus terang sekarang kecewa lagi sebagai pimpinan lembaga, ya, kecewa dengan kejadian ini dan meminta ya di luar setelah ini ada Undang-Undang MD3 dan sebagainya itu meminta agar tolonglah lembaga-lembaga di luar itu membantu kami memperbaiki citra lembaga ini dengan tidak bertindak semena-mena. Nah, sekarang kami periksa surat tugasnya. Ternyata di situ hanya ada penggeledahan di satu nama. Yang lain ini dikembangkan. Itulah yang dari dulu Anda ingat waktu saya agak marah waktu KPK masuk ke kantor DPP PKS waktu itu. Saya agak marah juga karena tidak ada dasarnya. Nah, teman-teman sekalian,
Jadi mohon